Oke. Selamat pagi Ibu. Iya, pagi. Dengan Ibu siapa? Alda. Iya, selamat pagi Ibu Alda. Saya konseling yang akan mendampingi Ibu hari ini. Nama saya Aisyah. Baik Ibu. Jadi kita mulai dari ini ya Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Alda? Sekarang setelah melahirkan ya? Satu bulan. Sudah sehat sih, udah balik lagi, udah enakan badannya. Anaknya berapa bulan usianya? Usianya 1,5 bulan. Berarti sekarang sedang menyusui ya Bu? Iya, menyusui ASI ya. Iya. Full ASI? Iya. Baik, sekarang untuk Ibu Alda kesibukannya lagi apa nih? Kalau sekarang ini saya masih cuti dan kebetulan saya udah kerja ya. Berarti masuk lagi kapan Ibu kerjanya? Akhir bulan depan. Oh, baik. Untuk sekarang menyusui itu ada keluhan tertentu Ibu? Kalau keluhan untuk saat ini seringnya ini sih ada sumbatan ASI gitu di payudara. Sama kalau kurang konsumsi makanan yang berserat jadinya ASINya berkurang jumlahnya gitu. Ibu Alda tidak suka sayur? Iya, susah makan sayur. Kalau sama sekali sayurnya? Bisa tertentu sih, nggak semua saya suka. Mungkin ada solusi nggak? Iya bisa. Jadi kan milk blister atau penyumbatan payudara itu kan penyebabnya banyak. Bisa jadi juga bukan karena makanannya aja, bisa jadi juga karena jamur yang bisa riawan anaknya mungkin. Terus juga mungkin saja penempatan saat menyusui itu saat bayinya menghisap itu salah. Jadi atau kayak pas penempatan puting dan mulutnya itu nggak pas gitu. Itu juga bisa menjadikan penyebab penyumbatan ASI. Kemudian juga bisa jadi karena pinggiran mulut dipompa ASI. Pakai pompa ASI apa enggak? Iya, pakai pompa. Jadi ASINya nanti disimpan di frigo. Iya. Oh ya, itu juga bisa jadi karena gesekan pompa ASI itu jadi besar aja. Jadi itu juga luka dan jadi penyumbatan. Terus kemudian ada alergi salep, krim kayak gitu-gitu nggak? Apa pernah ada pengobatan di payudara? Dikasih salep aja mungkin kalau pas putingnya lecet gitu kan kadang hisapannya adanya kuat jadinya kan ada lecet gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa ada alergi, jadi Ibu Alda coba cek dulu ya kandungan di salepnya itu apa aja, dan mungkin aja ada alergi di salepnya itu sendiri. Nah terus kemudian kalau untuk saran selain dari makanannya itu bisa untuk membersihkan putingnya Ibu Alda. Jadi setiap setelah menyusui itu dibersihkan pakai kain hangat ya. Oh iya. Terus kemudian memperbaiki lagi posisi saat menyusui. Jadi yang lebih paling nyaman, pelekatannya supaya pas dan nggak menyebabkan luka gitu. Terus kemudian juga pakai brandnya yaitu yang nyaman, yang nggak terlalu ketat juga biar ada space di antara putingnya dan nggak jadi penyumbatan luka. Terus kemudian juga pakai minyak zaitun. Oh di kompres. Apa kompres payudara? Ya, dipijit juga, dipijit pakai minyak zaitun. Terus kemudian kalau untuk makanannya, Ibu Alda sukanya apa ini? Makanan lebih suka ke kacang-kacangan sih. Katanya kan kacang-kacangan juga bisa ya? Iya bisa. Almond gitu. Iya, nah kacang-kacangan itu juga bagus banget buat ASI. Kayak almond, kacang merah, kacang hijau suka ya? Ya itu kan bisa masakannya kayak bisa bubur kacang hijau, kacang merah, susu almond, gitu kan. Terus kalau buah-buahan juga? Buah-buahan suka semua sih. Nah, ada buah-buahan yang iya ada. Kalau buah-buahan itu kayak buah alpukat, terus jeruk, pepaya, pisang, kurma juga ya. Mungkin sekarang puasa juga. iya. Terus kalau ikan-ikanan masih? Ikan juga. Ya ikan juga jangan lupa konsumsi untuk kayak ikan gabus, ikan lele, belut, gurame, salmon. Nah, tapi kan tubuh kita juga butuh serat ya Bu. Jadi mungkin kalau bisa dicoba ya Bu pelan-pelan konsumsinya sayur hijau. Ya, kalau sayur hijau bayam itu masih suka ya. Ya, nanti saya ada beberapa resep kayak yang mungkin bisa mengcover dan menyembunyikan rasa sayurnya jadi nggak sayur banget gitu ya. Nah nanti resepnya nanti akan saya share ya ke Ibu Alda nanti buat referensi kayak rasanya bayam, terus kayak ada tumis brokoli jamur. Nah itu kan pasti rasanya lebih acceptable gitu ya, nggak terlalu sayur gitu.
saran dari saya. Mungkin ada yang ditanya lagi. Kalau buat penyimpanan ASI, Oh iya, penyimpanan ASI itu bisa jadi ibu kerjanya tuh masuk lagi sebentar lagi ya? iya Masuk ada lagi. bulan depan. Iya, nah kan karena masih kecil ya kan 0 sampai 6 bulan harus full ASI ya gitu. Iya. Nah, ini tuh ada penyimpanan pemberian ASI jika ibu bekerja. Nah, ini di sini tuh ada suhu-suhunya juga, ada di suhu ruang. Buat penyimpanannya ini ya. Iya, penyimpanannya. Terus kalau di kulkas suhunya segini dari 15 sampai 4 derajat. Terus di freezer 2 pintu, 1 pintu di sini ada semua. Ya, gitu. Terus nanti di sini juga sekalian ada resep MPASI kan. Nanti kalau anaknya setelah sebentar lagi kan di atas 6 bulan itu butuh makanannya. Nah, ini makanannya itu bertahap Ibu. Jadi awalnya itu kalau usia 6 sampai 8 bulan itu kita harus kasihnya makanan lumat. Nah, ini ada contohnya bubur soto ayam santan. Nah, ini jadi energinya segini tuh udah cukup. Misalkan nasi putihnya 2 sendok makan, daging ayamnya digiling, terus kayak tahu, labu siam, gitu, wortel. Jadi kandungannya itu lengkap, ada sayur, ada protein hewani, ini daging ayamnya, dan protein nabatinya dari tahu. Jadi kalau misalkan anaknya itu kan sedang masa pertumbuhan ya Bu, jadi protein itu penting banget buat ngasih dua-duanya, gitu, hewani sama nabati. Gitu. Terus kalau ini di usia 9 sampai 15 bulan teksturnya naik, jadi makanan dicacah. Nah, ini kalau makanan dicacah itu resepnya kayak gini, tapi tetap sambil ASI ya Bu ini. Iya, tetap ASI ya. Nanti ada selingannya juga. Selingannya tuh bisa macam-macam, bisa biskuit yang kayak yang di biskuit. Terus ini ada kayak nasi hitam, nasi tim ikan tuna kan. Teksturnya masih dicacah gitu, dan telur puyuh kan udah mulai bertekstur, jadi juga bisa melatih anaknya itu Udah tumbuh gigi udah juga. tumbuh gigi, benar. Terus misalkan ini terus untuk selanjutnya 12 sampai 23 bulan ini makanannya udah mulai makanan keluarga, jadi itu biasa makanan yang ibu masak gitu, ada nasi sup, telur puyuh, bola tahu ayam kayak gitu kan udah mulai bertekstur dan anaknya bisa makan gitu, untuk melatih motoriknya juga. Itu dari saya. Jadi sepakat ya Ibu, mau untuk boleh makan sayur dan untuk penyimpanan ASI juga setelah ini bekerja jadi tetap anaknya dapat ASI. Terus untuk milk blisternya tadi bisa dengan dikompres, air hangat, pijat minyak zaitun. Terus habis itu untuk konsumsinya sayur dan buah, kacang-kacangnya, almond tadi. Ada yang lagi tanyakan Ibu? Sudah cukup jelas. Sekarang anaknya sehat ya Bu? Sehat. Alhamdulillah ya. Ibu lagi tidur. Oh iya, lagi tidur. Baik, jadi segitu aja dari saya. Kemudian untuk konseling lanjutannya nanti kita akan evaluasi lagi ya buat Ibu Alda, apakah masih ada penyumbatan di ASI, dan nanti kita akan kembangkan lagi nih rekomendasi dan intervensinya. Misalkan belum ada perubahan, nanti kita ubah strateginya lagi supaya nanti tidak ada masalah di depan gitu ya, biar ada perkembangannya lebih lanjut. Nah, nanti kita jadwalkan lagi konseling berikutnya, kira-kira 2 minggu lagi bisa ya? Bisa. Iya, Nanti bisa dihubungi ya lewat Iya, WhatsApp. ya bisa saya hubungi langsung. Baik, terima kasih sekali Ibu Alda udah mau saya bantu di konten kali ini. Semoga saran yang saya berikan itu bermanfaat ya buat Ibu Alda dan dedek bayinya. Semoga sehat selalu ya Ibu Alda. Saya juga terima kasih sudah dibantu buat saran-sarannya ya. Iya, baik. Terima kasih.